Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan share screen, mohon izin. Terkait tentang pendirian KEIN. Nah, ini sekilas sebelum saya eh, sampaikan bahwa dulu sebelum ada KEIN, ya Komite Etik Penelitian, ya Komite Etik Institut Nalanda, itu kita mahasiswa itu butuh yang namanya ethical clearance. Yang mana ethical clearance ini awalnya manual, di Bapak Ibu sekalian ya. Awalnya manual yang qadarullah yang diamanahkan adalah saya sebagai koordinator skripsi untuk mahasiswa RPL khususnya, termasuk ethical clearance-nya. Nah, itu bisa tidak tidur karena RPL satu aja mahasiswanya di atas 100 ya, mereka bergantian bertanya sesuatu yang sama gitu ya. Jadi lewat WA, Jabri dan sebagainya. Sehingga kita membutuhkan satu wadah yang perlu ya, yang di situ ada banyak informasi terkait, yang di situ juga memberikan fasilitas online secara mudah. Maka terpikirlah ya saat itu saya membuat website ya, karena Kain alhamdulillah dibentuk, SK-nya keluar ya, SK pendirian Kain nomor KPTS CAT STABN 4 Romawi tahun 2024 ya, tentang pendirian SK Jakarta 5 April 2024 ya, yang alhamdulillah salah satu tim reviewer dari Kein ya itu pada siang hari ini juga hadir, yakni Dr. Suminah dan juga Ibu Stella, yang mana beliau berdua juga perintis ya, luar biasa sekali untuk memberikan masukan-masukan terkait hukum dan terkait artikel-artikel yang membantu untuk lahirnya Komite Etik Institut Nalanda ini. Nah, berikutnya tentang kebutuhan fasilitas ya, tentang kebutuhan dan fasilitas berbasis website ini sangat penting. Yang pertama adalah memberikan solusi pengajuan EC atau ethical clearance ya, cepat dan mudah. Jadi tidak lagi manual ya Bapak Ibu sekalian, sehingga teman-teman peneliti atau mahasiswa yang melakukan penelitian terkait intervensi apapun ya kepada manusia, walaupun itu hanya sebatas kuesioner, itu membutuhkan EC ya, apalagi sampai invasif ya, karena kita tahu di Kestrat ini juga ada akupuntur, ada cupping ya dan sebagainya yang di situ masuk kategori invasif. Jadi itu sangat perlu untuk em, mengurus EC atau ethical clearance. Itu sekarang mudah, kita cukup mengakses di website Kein. Ya, berikutnya dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, mau kita posisi di rumah, kita posisi di kantor, dimanapun, ya, Kein ini bisa diakses kapan saja. Kemudian pelayanan waktu on 24 jam. Saya sebut on, J, bukan online. Maksudnya on di sini adalah website ini tidak tertutup pada waktu tertentu. Sehingga kapanpun, mau jam 1 malam, jam 2 malam, itu bisa diakses ya. Kalau saya sebut online berarti kan harus ada robot sistem yang membuat apa ya, seperti admin online ya Bapak Ibu sekalian, jika seandainya ada teman-teman dari peneliti itu yang ingin berkomunikasi. Nah, itu membutuhkan waktu sih, saya kira mungkin suatu saat nanti ya jika Kein ini semakin berkembang. Tapi untuk saat ini kita membutuhkan fasilitas yang on 24 jam sudah cukup. Ya, berikutnya tertib dan mudah diakses ya, mudah diakses tentunya selama jaringan internetnya dari peneliti bagus, maka insya Allah Kein pun bisa diakses walaupun di HP, walaupun saya tidak menyarankan untuk di HP ya, karena tampilan HP itu nanti tidak sempurna. Berikutnya tertib, yang dimaksud tertib di sini ya tidak acak-adul kayak kemarin ya, satu persatu Japri, WA dan lain sebagainya. Saya harus mencari SK, saya harus mencari nomor rekening, saya harus mencari draft ini itu. Nah, dengan satu website ini semua itu terjawab. Jadi tinggal para peneliti atau mahasiswa itu bisa melihat
sub-sub apa yang akan mereka baca. Nah, berikutnya terdapat banyak informasi terkait Kein yang bisa diakses ya tentunya. Jadi teman-teman bisa membaca. Kemudian terdapat banyak informasi terkait EC atau ethical clearance yang bisa dibaca oleh peneliti atau mahasiswa. Ya, jadi di website Kein ini selain kita memberikan informasi terkait Kein, kita juga memberikan informasi terkait ethical clearance termasuk undang-undang ya Permenkes ya tentang ethical clearance itu ada dan sudah saya upload semua di website ya termasuk WHO yang menetapkan tentang ethical clearance itu juga sudah ada ya saya upload semua di website tinggal teman-teman bisa membacanya untuk dijadikan sebuah rujukan. Berikutnya adalah terbuka untuk umum. Jadi Kein ini seperti halnya komite etik lainnya di luar Nalanda pun boleh ya di luar Nalanda pun boleh. Yang penting satu, kalau kain Nalanda ini tidak menerima hewan ya. Jadi tidak menerima intervensi terhadap hewan. Sehingga kalau ada mahasiswa yang ingin mengajukan intervensi terhadap hewan, bisa di komite etik lain sih. Ya, jadi kita hanya terfokus ke manusia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terbuka untuk umum, tidak hanya mahasiswa. Nanti yang membedakan adalah di nominal harganya ya seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir fitur ya. Fiturnya beragam ya, bantuan untuk berkomunikasi. Jadi kita tetap menampilkan fitur untuk berkomunikasi kepada admin melalui email. Ya, jadi nanti ada di kolom paling bawah itu ada menghubungi admin ya, itu semuanya lewat email agar agar lebih tertib. Karena di email nanti kita mau upload apapun itu bisa ya size berapapun insya Allah bisa selama jaringannya bagus tidak seperti di WA ya dan seterusnya yang terbatas. Baik Bapak Ibu ini tampilan-tampilan website ya memang saya sarankan menggunakan PC atau laptop ya agar bisa diakses semua. Ini juga saya kasih tambahan percantik fasilitas ya. Jadi kalau pakai PC atau pakai laptop itu nanti kursornya teman-teman itu akan berubah menjadi logo kesehatan tradisional internasional ya yaitu Yin Yang ya. Nah, akan berubah seperti ini. Ya, kemudian nanti ada ya saya kasih percantik juga munculnya bintang-bintang kalau digeser. Nah, ini tidak akan muncul di HP tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada tentang Kein. Ini kalau kita klik tentang Kein maka kita akan dapat melihat apa itu Kein ya sekilas pandang tentang Kein. Ini ada semua di sini, apa itu komite etik dan lain sebagainya secara umum ya. Kemudian di atas ini juga ada step. Nah, step ini memudahkan peneliti untuk bisa memahami apa yang harus mereka lakukan dulu. Mereka harus upload kemana, mereka harus downloadnya di mana. Ini sudah saya kasih di sini ya, download di sini dan lain sebagainya. Ini ada. Dan ini pun saya masukkan di daftar, Bapak Ibu sekalian. Jadi di paling awal ini ada daftar. Ini awalnya kalau diklik daftar itu muncul kolom Google Form ya untuk upload. Tetapi saya pikir ya dengan masukannya istri juga ini membingungkan sehingga seharusnya tampilan awal itu adalah step ya. Kalau kita klik di sini maka sekarang munculnya step. Kalau dulu awalnya munculnya di Google Form itu membingungkan. Karena melihat banyak mahasiswa kita itu yang non sewu, mohon maaf yang senior ya, senior dalam artian ya usianya jauh dari saya ya, itu kadang membutuhkan step ya, step yang mudah difahami. Kalau langsung diklik daftar, munculnya Google Form, upload eh, bukti transfer katakanlah, bukti transfernya kemana? Nah, itu kan membingungkan Bapak Ibu sekalian. Jadi daftar itu jika diklik munculnya di sini. Jadi para peneliti bisa memahami dulu. Ya, pertama peneliti mendownload dulu ya dan mengisi berkas pengajuan ethical clearance ya dan sebagainya ini ada semua sampai terakhir ya. Nah, ini kalau diklik ya munculnya di online seperti ini. Bisa langsung diisi online ya Bapak Ibu sekalian atau di-download dulu bisa. Baru nanti teman-teman bisa mengajukan, mengupload lagi ya.
Ini surat pengajuannya, ya, surat pengajuannya yang sudah direvisi pakai logo Kein, ya, seperti ini. Oke, download berkas. Nah, download berkas ini adalah berkas-berkas yang dibutuhkan oleh peneliti. Ya, ada semua di sini. Berkas yang akan diupload, ya, sampai menguploadnya kemana, itu ada semua. Dan ini juga saya kasih tambahan jika diperlukan bagi peneliti yang ingin meneliti di eh, biasanya ada nih Pak Lurahnya minta ya. Nah, sebelum EC itu minta mana surat pengantarnya dari institut kalian. Nah, ini kita bubuhkan di sini tambahan berkas ya jika diperlukan untuk surat pengantar penelitian ya di tempat yang akan teman-teman teliti. Ini tinggal diklik aja nanti muncul ya Institut Nalanda. Jadi kalau ini, nah, sudah muncul di situ Nalanda ya. Ini yang berstabilo kuning ini teman-teman ganti dengan eh, teman-teman sendiri ya namanya. Ini ada nama Aini Maisa ini bisa diganti Rizal atau bisa diganti Mulyadi atau siapa ya yang mungkin bisa melakukan penelitian. Maksudnya stabilo kuning itu di sana ya biar tidak bingung ya dan seterusnya. Ini termasuk bacaan-bacaan. Ini saya tampilkan semua SK tentang pendirian Kein. Kalau teman-teman mau lihat SK pendirian Kein, ini juga ada semua. Ya, bisa diakses. Ya, ini SK-nya. Ya, waktu itu masih STAB dan masih berlaku sampai saat ini. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada macam-macam sampai penetapan WHO, Permenkes, ya. Terus kemudian tentang prinsip ya 7 prinsip dan pilar-pilar terkait tentang ethical clearance. Itu ada semua ini sebagai acuan ya sebagai dalilnya ibarat kata ya agar teman-teman itu memahami bahwa oh ternyata dibutuhkan loh ethical clearance itu untuk minimal keselamatan kita sendiri ya karena ada yang menjamin penelitian kita itu aman ya seperti itu Bapak Ibu sekalian karena negara kita itu negara hukum butuh yang namanya hukum tertulis ya apapun itu Bapak Ibu. Nah kemudian itu tadi download ini pengajuan online nih kalau pengajuan online kita klik kita masuk ke Google Form. Ya, baru disinilah teman-teman atau peneliti atau mahasiswa akan melakukan penelitiannya. Ya, sudah saya kasih upload-uploadnya di sini. Tinggal submit, nanti ditunggu respon dari admin ya, respon dari admin. Oke, di bagian bawah, nah ini ada hubungi kami. Kalau di tengah tadi artikel ya, kita kembali lagi di awal. Bagian tengah ini artikel-artikel terkait Kein ya. Nah, paling bawah ini ada kontak kami ya. Ini nanti kalau ada yang kurang kurang jelas dan sebagainya bisa diisi namanya siapa, emailnya yang aktif, kemudian apa yang ingin ditanyakan, didiskusikan, tinggal klik kirim. Ini nanti akan terhubung langsung kepada admin Kein. Nah, di sini ada paling bawah sendiri. Ini yang tidak muncul di HP, Bapak Ibu. Teman-teman sekalian ya, tidak muncul di HP tampilannya. Entah kenapa ini dari template-nya seperti itu. Makanya saya sarankan ke PC atau laptop karena lebih lengkap. Di sini ada home, kalau diklik ya kembali ke home, ke tampilan awal. Kemudian ada daftar biaya ya. Kemudian tim reviewer. Nah, ini untuk mengetahui ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim reviewer kita ini sama persis dengan SK. Ya, penanggung jawab jelas adalah rektor, kemudian rektor Institut Nalanda, kemudian ketua KEIN itu ada Profesor Dr. Insinyur Dali Santunaga, ya, kemudian ada ini wakil ketua ini Dr. Ratna Surya Widya ini beliau termasuk pendirinya Nalanda. Ya, dan seterusnya ini sekretaris ada Ibu Siti Aisyah dan profil-profil beliau juga bisa diklik ya Bapak Ibu sekalian. Ada semua di sini. Ini bendahara, saya, kemudian tim reviewer. Ini ada Dr. Willy, ya bisa diklik di sini semua siapa beliau dan sebagainya. Ini ada Dr. Surya Widya, Surya Dharma Widya, ya kemudian ada Dr. Richard, ada dosen kita pada siang hari ini, dua dosen kita yaitu Dr. Sumina dan juga Ibu Stella ini masuk reviewer dari Komite Etik Institut Nalanda. Ya, kemudian ini ada karena komite etik ini walaupun komite etik Kein itu
sifatnya independen ya, tetapi dia tetap naungan dari Nalanda. Makanya kenapa logonya logo Kein ya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah logo Kein ini mencakup 7 pilar dan prinsip tadi ya, tercantum dalam satu logo ini ya, warna biru dan sebagainya karena sebagai pelindung ya. Karena setiap logo itu pasti memiliki filosofi ya, tidak mungkin tidak. Nah, dan di sini ada N, ini logo Institut Nalanda kita. Gimana-gimana intisarinya adalah ya Nalanda, gitu ya, di tengah ya sebagai induknya. Ya, pencetus logo yang menciptakan logo sampai nggak tidur ini Ibu Aisyah ini akhirnya membuat sebuah inspirasi logonya kain sederhana tetapi memiliki makna yang mencakup semua ini. Ini saya cantumkan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Itu sih Bapak Ibu sekalian tentang Kein ya, presentasi dari saya. Terima kasih.